Halo kawan JB, balik lagi bareng saya Tiara Selampesi hari ini. Nah hari ini kita akan ngobrol kain bareng Mbak Nisa dari Noisa. Nah hari ini kita akan ngobrolin soal tenunan Maumere. Tapi kebetulan nih Mbak Nisa udah pernah jalan-jalan ke Maumere nih. Kita bakal minta Mbak Nisa buat bagi-bagi pengalamannya gimana sih selama di Maumere, dan kebetulan juga tinggalnya di rumah penenun. Jadi yuk kita minta Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo, selamat siang Tiara. Gimana? Baik kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya masih WFH, biarpun PSBB dikabarkan sudah dilonggarkan, cuman karena statistiknya masih serem, jadi ya udah kita masih WFH. Hari ini kita mau ngajak Mbak Nisa nih buat share pengalaman sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya sekarang nih tenunan lagi dilirik lagi nih Mbak, apalagi kan sama anak muda. Salah satunya itu kan tenunan dari Maumere ya. Nah, kebetulan kan Mbak Nisa udah pernah ke sana dan istilahnya udah pernah langsung lihat nih gimana sih kehidupan di sana, proses penenunnya. Jadi boleh di-share ke teman-teman JB nggak nih? Sebelumnya mungkin aku cerita background aku dulu ya, kenapa aku bisa involve di dunia tenun. Jadi awalnya sebenarnya nggak sengaja, saya sama dua partner saya sekarang kerja di perusahaan tenun, namanya Noesa, Instagramnya noesa.1. Kami adalah studio kecil yang memfokuskan diri kami di 3 bidang, yaitu seni, budaya, dan alam. Sebenarnya kenapa kayak gitu? Karena awalnya tuh Noesa itu nggak sengaja juga ditemukan. Jadi waktu itu saya backpacking trip setelah lulus kuliah itu ke Flores. Jadi waktu itu mimpinya keliling Flores gitu sama co-founder Noesa juga, namanya Sandy. Terus abis itu kita keliling Flores itu sebulan lebih lah ya, aku lupa pastinya. Cuman waktu itu karena kami waktu itu konteksnya kita kuliah desain nih, terus waktu di kampus tuh udah suka dikasih tahu soal tekstil di Indonesia gitu. Aku desain grafis sebenarnya, tapi waktu itu kampus aku emang suka ngasih lecture soal kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu kita ke Flores lah nih, singkat cerita, nungguin wisuda kan, waktu itu 3 bulan lah kayak nggak ngapa-ngapain kan, habis TA. Terus habis itu pas itu keliling Flores kita jalan darat. Jadi maksud gue dari Surabaya, habis itu naik kapal. Pokoknya waktu itu karena kan namanya juga mahasiswa ya, jadi duit super terbatas. Jadi nggak bisa foya-foya. Terus waktu itu singkat cerita lagi sampailah di Maumere gitu. Pas di Maumere kebetulan kita nggak tahu mau ngapain, karena kalau di tempat-tempat lainnya kita kan agak suka sama laut, suka hiking gitu. Nah pas di Maumere kayak aduh, selain ke pantai mana lagi ya. Terus akhirnya waktu itu kita tuh kepikiran kok ngeliat tenun tuh baru waktu di Labuan Bajo, sama ya paling mama-mama gitu pakai ya. Cuman waktu itu aku dapat buku dari Swiss Contact NGO gitu atau di Labuan Bajo, terus ngeliat ada satu desa di Maumere yang masih ngelakuin yang bisa kayak aku datang ke rumahnya terus dia ngasih lihat cara proses tenun. Waktu itu ya udah akhirnya nggak punya ekspektasi apa-apa, kita nelfon aja siapa tahu bisa belajar hal baru. Akhirnya waktu itu keliling lah nih ceritanya ke rumah-rumah, dan sampai suatu saat kita berkesempatan untuk mau nggak ngelihat di Watu Blapi nama kampungnya. Kebetulan itu sebenarnya agak jauh, 1 jam dari kota Maumere-nya dia. Nah habis itu kita naik ojek ke sana, dan waktu itu memang bertepatan sama ada sekelompok turis Belanda. Itu mereka datang mau belajar tenun, mau ngeliat proses tenun juga gitu. Akhirnya kita kayak nyeteng gitulah, nyeteng ngeliat kayak gimana sih gitu kan. Ya udah dari situlah pertama kalinya perjumpaan kami sama tenun ikat. Maksudnya dari nolnya ya. Kalau dulu di Jakarta paling ngeliat di Craft, maksudnya di eksibisi-eksibisi gitu. Di sana baru lihat aslinya, dan ternyata spesialnya lagi di Watu Blapi itu masih menggunakan teknik pewarnaan alam. Jadi semua pewarnaannya itu masih menggunakan tumbuh-tumbuhan dari indigo, mengkudu, kunyit, dan itu kita baru tahu. Jujur waktu itu kita baru oh ada ya. Sebenarnya yang bikin kita bertanya-tanya adalah kok warnanya tuh pas dijadiin satu kan mereka gantung-gantung kain gitu ya. Kayak kita nggak pernah lihat susunan warna kayak gitu di Jakarta. Biasanya warnanya agak-agak
cereng tapi ya vivid aja gitu. Apa sih ya, kelihatan itu kayak chemical aja gitu. Nah ini kayak agak saturasinya rendah, terus kayak komposisinya wah pokoknya triggered banget deh ngelihat si susunan warnanya, dan ternyata dari warna alam. Dan di situ aku dikasih lihat reviewnya sedikit soal tariannya. Nah udah sih sebenarnya dari situ awalnya. Terus kita pulang wisuda, saya kerja, partner juga kerja gitu. Sebenarnya nggak muluk-muluk, tapi memang kepikiran untuk ngejualin kain-kainnya, namanya, karena kan kayak pengen ngebantuin, karena wah nih di Jakarta orang mesti tahu nih kalau sebenarnya kita punya nih yang kayak gini gitu. Ya udah awalnya bener-bener mau ngejualin, sampai akhirnya ada titik, biasa kan orang-orang suka ngomong quarter life crisis ya kalau udah 3 tahun kerja gitu, terus kayak kita yakin nih mau gini-gini aja gitu, biasa kan ya, waktu itu masih muda sekali ya, jadi kayak tapi kepikiran terus nih sama si Watu Belapi ini, bikin apa ya gitu. Akhirnya waktu itu kita pokoknya akhirnya kita singkat cerita resign nih masing-masing, tapi udah waktu ngantor tuh udah ideasi sih kayak bikin apa gitu, possible nggak, duit lu berapa, duit gue berapa, pokoknya kayak ngitung-ngitung gitu kan. Nah udah akhirnya dari situ kita memutuskan bikin Noesa gitu. Jadi awalnya benar-benar cuma jualin aja kainnya, tapi terus kita melihat susah jualin kain, jadi masuk tuh problem pertama adalah harga pewarnaan alam tuh tinggi kan, jadi daya belinya kurang, dan orang-orang yang beli itu aja, biasanya kolektor lah atau yang emang ngerti kain gitu. Sebenarnya kita pengennya waktu itu teman-teman anak seusia kita tuh tahu juga gitu, dan waktu itu sekarang sih media sosial udah ngebantu itu semua ya. Dulu tuh Instagram gak kayak sekarang posisinya, itu tahun 2012 ya, maksudnya kayak Instagram gak terlalu kayak sekarang lah. Ya udah deh, abis itu kita ideasi dan akhirnya punya benang merah, yaitu pengen memperkenalkan tenun ikat ke anak muda gitu. Jadi kami bekerja sama dengan kelompok tenun namanya Watubo. Mungkin aku bisa share. Nah ini Watubo, mereka ada ber-22, tapi sekarang udah nambah lagi. Nah ini yang kurang lebih aku bekerja sama gitu. Ada anak mudanya juga berarti ya? Iya, kebetulan memang di Watubo itu aku bisa bilang berapa persen ya? 70% sih anak muda. Maksudnya umur 35, 40 aku masih bilang muda ya. Soalnya biasanya kayak mama-mama itu udah 60, 70 gitu. Jadi ya umur segituan. Gitu. Masih cukup bagus ya. Iya, masih. Dan sebenarnya enaknya kerja sama yang anak muda adalah bahasa sih. Kalau mama tuh aku ada kendala kan di bahasa. Kalau sama yang muda-muda, alhamdulillah dapetnya yang bisa aku ajak ngomong kasual aja gitu. Gitu. Memang buat warnanya tuh memang ciri khasnya biru dan merah gitu ya? Iya, karena kenapa biru dan merah sebenarnya karena memang waktu era Dongson itu, kalau aku baca di ceritanya gitu ya, memang kita tuh salah satu yang tanam paksanya adalah indigo. Indigo kan sebenarnya komponen warna buat jeans dulu, denim sekarang kan udah pakai indigo sintetik ya. Dulu tuh enggak. Nah, indigo itu paling bagus tumbuh di pesisir pantai. Nah, kebetulan Maumere memang lokasinya di pesisir pantai, dan mungkin dia secara pelabuhan tuh gampang kali ya. Ini aku juga taunya dari Kak Ros, ketua Watubo News, aku juga nanya-nanya. Jadi indigo itu di Maumere itu di pinggir jalan aja gitu, karena bekas-bekas dulu waktu tanam paksa gitu. Terus kalau Mengkudu juga rata-rata mereka tuh tanam. Jadi kalau dulunya sih tiap rumah penenun biasanya ada pohon kapas. Tapi aku rasa nggak tahu, kayaknya ada yang terjadi. Aku juga selalu nanya kenapa sih kita nggak bisa produksi kapas? Kayaknya agak ini aja gitu. Tapi ternyata memang sekarang ya benar-benarnya dari Cina impor ke Surabaya gitu. Jadi kalau di Maumere juga masih ada yang pakai kapas, tapi sudah jarang banget. Rata-rata pakai benang toko. Ngomong benang toko. Mereka ngomongnya juga benang toko sih. Oke, tapi kalau pewarna rata-rata masih alami berarti ya? Iya, ini di Watu Belapi ya, karena sebenarnya di Watu Belapi itu pakai pewarnaan alam juga ada yang revive gitu, ada yang
ngajarin lagi untuk ayo dong pakai warna alam lagi gitu. Jadi sebenarnya karena pakai warna alam tuh lama dan di sana tuh ya gimana ya, costnya kan berarti kalau lama nambah ya makan sehari-hari gimana. Jadi mereka udah beralih pakai warna kimia karena jual lebih murah dan resepnya lebih cepat. Karena kalau warna untuk warna merah gitu, ini benang ini sebelumnya udah dijemur dulu 3 bulan. Di fermentasi gitu. Jadi biar warna tuh bisa masuk dan tidak luntur kan. Jadi mereka lebih milih warna kimia dan memang lebih murah juga, lebih cepat gitu. Tapi kebetulan karena di Watu Belap itu dia desa kecil, terus gimana ya, kayak geng warna alam aja gitu di sana, kayak masih pakai warna alam nggak lo gitu. Jadi mereka masih suka ngulik dan tanya satu sama lain gitu. Tapi aku juga nggak mengingkari ada juga beberapa penenun yang dia mengerjakan warna alam juga, cuman untuk kebutuhan hidup harus jual ke pasar, yang mana di Maumerenya sendiri warna alam itu nggak laku karena warna kurang terang itu kakak misalnya gitu. Jadi memang marketnya keluar Maumere. Kalau untuk market di Maumere aja rata-rata pakai kimia. Jadi ada yang memang ngerjain dua-duanya aja kayak gitu. Berarti sebenarnya tuh buat pesen teman-teman kawan JB juga nih, kalau beli tenunan atau karya seni itu kalau bisa jangan ditawar. Prosesnya. Atau mungkin kalau kita kepo, kenapa sih mahal? Kita tanya sih kayak. Oke. Iya kan, kayak kenapa bisa mahal? Kita tanya aja sama yang mama-mamanya gitu kan, kayak gimana buatnya gitu. Karena dulu aku pun juga gitu, aku nggak mau mungkiri ya, namanya juga anak kuliahan ya dulu. Jadi kayak segitu tuh 3 juta gitu kan, kok bisa. Tapi pas gue di sana belajar, asli tangan tuh capek banget, apalagi numbuk mengkudu ya. Ini aku mau ngasih lihat mengkudu, numbuk prosesnya nih. Ya, numbuk mengkudu itu 50 kilo nih misalnya. Wow. Akarnya ya, dan akar mengkudu itu nggak segampang, nggak bisa di blender lah intinya. Dan itu kayak bener-bener oke nih. Ini biar teman-teman juga tahu kenapa sih harga tenun itu tinggi gitu. Nah ini prosesnya nih. Nah ini mengkudunya nih yang aku kasih lihat tadi, akar ya. Dan ini dia tuh mesti seger. Jadi jangan didiemin dulu, begitu dicabut langsung tumbuk. Itu biar merahnya tuh berang, kalau nggak jadi coklat. Jadi harus segera diolah gitu ya, harus segera diproses ya. Nah ini kan dia dikulitin dulu kan, kalau bisa lihat videonya. Dikulitin dulu. Itu 50 kilo akar kayak gini. Mama ibu beli. 50 kilo itu biasanya bisa untuk berapa benang gitu biasanya? Biasanya sih mereka tuh berapa poan ya? Banyak. Kadang ada yang suka nyimpan juga sih. Nah, jadi ini kan udah nih, kalau aku kasih lihat videonya ini udah kulitin lah. Udah dari sini baru tumbuk. Dan ini kalau dari teksturnya nih nggak segampang jahe. Kalau ngulek jahe cepet ya halus. Tuh, halusnya aja lama banget. Bisa waktu yang cukup panjang. Nah nanti begitu halus, nah ini diaktifkan pakai air abu. Pakai abu masak. Abu. Terus habis itu selesai barulah masuk ke benang. Oh ini benangnya udah ya? Ini benang yang udah diikat. Oke. Diikat. Tuh diperas. Jadi biar masuk, mereka ngomongnya biar masuk warna diperas gitu. Oh, jadi lebih meresap lah ya. Oke, indigo. Kan tadi aku cerita indigo itu banyak. Nah ini indigonya yang di Tanjung nih nama daerahnya. Nah ini dari dekatnya, jadi dia warnanya bentuknya bulat. Beda sama kalau nggak salah beda daerah ya, nanti ada yang gede juga. Ini kan indigo Tincoria ya. Ada lagi yang bentuknya kayak kalau di Bali tuh biasanya pakainya yang gede, kayak daun mint. Oh ini habis indigonya dipanen dimasukin karung ini, karena untuk balik lagi kampung 1 jam lagi kan. Wah,
Nah, ini Kagencia namanya. Nah, kayak gini. Itu indigo tuh yang lagi diambil-ambilnya. Nah, ini dia pinggir jalan tuh kiri kanan. Oke, jadi emang kayak tumbuhan liar aja sebenarnya ya. Iya, tapi sebenarnya yang kita pengen adalah kayak di Jepang dan di Bali itu kalau tahu Pak Cok ya, dia udah Pak Cok, dia udah sebenarnya punya kebun, ada kebun gitu, ada petani indigo. Kalau di Bali kan banyak ya, kalau di Momere tuh yang aku tahu itu belum ada. Nah, Karos si ketua Watubo ini juga berusaha nanam gitu, karena yang sebenarnya yang sustainable itu kan yang secara periodik baru diambil gitu. Karena kan kalau kayak gini jatuhnya kayak ya udah ambil aja gitu. Jadi kedepannya kita pengennya udah punya kebun gitu sih. Berarti itu istilahnya siapa aja boleh ngambil berarti ya? Iya. Tapi aku juga nggak tahu. Karos kayak mereka kayak punya tempat kuncian yang udah kenal sama bapak-bapaknya gitu, kayak kesini aja gitu. Jadi kayaknya warlock only. I don't know. Oke. Gitu. Terus kalau indigo prosesnya itu, nah di rumah tuh jadi indigo direndam, didiemin 1 malam. Nanti dia indigonya turun, airnya naik. Airnya tuh udah biru gini. Yang kalian lihat nih udah biru gini. Nanti diaktifin lagi pakai si kapur. Yang lagi dibuka ini ya? Iya. Si kapur. Nah lalu habis itu kapurnya mau masuk. Nah, tapi kalau pasta beda lagi. Jadi sisa-sisa remesannya itu, kan kita ngeremes kan biar kalau di Momere itu biar